Dan selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Imam Hambali dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات
وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بالكمالات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ بحسن خلقه عظيم الدرجات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وجميع أمته الذين استقاموا على إيمانه وأعمال الصالحات. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak sekali kelompok-kelompok ataupun komunitas yang mengumpulkan banyak orang, kelompok-kelompok ataupun jamaah yang mengajak untuk ikut bersamanya. Dan kelompok atau komunitas ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam keimanan seseorang dan ketakwaan seseorang. Maka karena sangat pentingnya majelis, kelompok ataupun komunitas, Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, gunakan penglihatanmu untuk memilih suatu majelis. Jika ada perkumpulan yang di dalamnya menyebut-nyebut asma Allah, mengagungkan Allah, maka bergabunglah, masuklah bersamanya. Jika engkau orang yang berilmu, maka ilmumu akan bermanfaat. Jika engkau orang yang masih bodoh, mereka akan mengajarimu ilmu. Siapa tahu di antara mereka ada yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan engkau mendapatkan keberkahannya." Di dalam hadis lain yang masyhur dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian berjalan bertemu dengan taman-taman surga, maka bergabunglah, masuklah bersamanya. Ditanyakan kepada baginda Nabi, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu halaqu dzikri. Halaqah zikir, pertemuan di mana di dalamnya disebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, dengan dua hadis di atas mudah-mudahan menambah kecerdasan kita untuk bisa memilih majelis ataupun kelompok ataupun komunitas yang terbaik, sehingga ketika kita masuk di dalamnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
kita semakin gampang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengingat perintah-perintah Allah yang sudah diwajibkan kepada kita, sehingga dengan mudah kita untuk menjalankannya, dan mengetahui larangan-larangan Allah sehingga dengan mudah kita untuk menjauhinya, sehingga kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sekitar kita setiap hari ternyata banyak majelis-majelis, kadang-kadang kita tidak menyadari yang mana majelis itu siapapun yang masuk di dalamnya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu majalisa ma kanal muslimun fi majlisin minha ila kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla." Ada 6 majelis, tidak ada seorang muslim yang ikut di dalamnya kecuali Allah akan menjaminnya, menjamin kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Apa majelis tersebut? Yang pertama yang disabdakan baginda Nabi adalah majelis fi sabilillah, di mana di dalam majelis agama Allah diperjuangkan, syariat Allah ditegakkan, di mana di dalamnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan. Ketika ada seorang hamba yang sebelumnya belum begitu mengenal dengan Islam, belum mengenal Islam dengan kafah, ketika masuk majelis kemudian memahami Islam dengan lebih banyak. Sebelumnya ibadahnya masih belum begitu tertib, atau bahkan masih sering terjerumus di tempat-tempat maksiat. Dengan adanya mengikuti majelis sabilillah, memperjuangkan agama Allah, sehingga dia faham dan sadar, bertaubat, sehingga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang di dalam majelis itu, termasuk yang memperjuangkan agama Allah di dalamnya, kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah akan memuliakan mereka setelah mereka sudah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Shadaqallahul azim. Jangan kamu katakan orang yang memperjuangkan agama Allah ketika dia sudah meninggal, kamu katakan dia meninggal. Kata Allah, mereka itu masih hidup. Akan tetapi kalian semuanya tidak merasakan, kita semuanya tidak merasakan kalau mereka semuanya itu masih hidup. Kita bisa bertafakur sedikit ketika ada seorang pejuang, baik yang terkenal maupun yang tidak terkenal, ketika sudah meninggal dunia, tapi amalan-amalan kebaikannya masih dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Beliau walaupun sudah meninggal akan tetap mendapatkan pahala. Semua amalan-amalan kebaikan masih dihidupkan oleh generasi penerus yang masih hidup sampai yaumil qiyamah, maka dia akan terus hidup, akan terus hidup. Ma'asyiral hadirin, yang kedua adalah majelis fi masjidin jama'atan. Kata Rasulullah, kelompok ataupun komunitas yang berkumpul-kumpul di masjid untuk menunggu sholat berjamaah, mereka termasuk di dalam majelis yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata baginda Nabi, ketika engkau melihat seseorang membiasakan selalu ke masjid, setiap waktu sholat, subuh ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya selalu ke masjid, kata baginda Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Ketika yang menyuruh bersaksi itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa itu bukanlah main-main. Orang yang disuruh untuk bersaksi, orang yang melihat saudaranya setiap waktu ke masjid, yang menyuruh bersaksi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan orang yang selalu istiqomah membiasakan sholat ke masjid akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu komunitas inda maridin, majelis di sisi orang yang sedang sakit, mengingatkan kepada kita yang sehat ketika melihat saudaranya yang diuji oleh Allah berupa sakit, maka kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk menjenguknya, untuk datang di sebelahnya, memberi semangat agar supaya punya semangat dan cepat sembuh. Selain itu, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur apabila kita bisa membantu meringankan untuk membeli pengobatan saudara kita yang sakit. Maka kata baginda Nabi, orang yang di dekat orang sakit adalah fi khirfatil jannah. Apa khirfatil jannah? Kata Rasulullah, jannaha, yaitu taman-taman surga yang dipenuhi oleh buah-buahan yang sudah matang. Andaikan kita tahu di sisi orang yang sakit adalah taman surga yang dipenuhi dengan buah-buahan, maka kita tidak akan tergesa-gesa pulang meninggalkan saudara kita yang sakit. Kita akan berlama-lama di sana, memohon doa, mendoakan kepada saudara kita, memohon doa kepada Allah. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu komunitas autabiah janazah, jamaah majelis mengiring janazah. Ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, kita juga diperintahkan untuk bersama-sama membantu saudara kita menghantarkan jenazah saudara kita ke pekuburan. Maka disitulah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah akan diberi baju kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, majelis fi baitihi, di rumahnya sendiri. Kadang-kadang kita juga tidak sadar di rumah kita ternyata bisa menjadi majelis di mana orang yang di dalamnya akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika seseorang bisa menjadikan rumahnya bagaikan surga. Baiti jannati. Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik kepada keluarga kalian. Khairukum li ahlikum wa ana khairu ahli. Kata Rasulullah, akulah orang yang paling terbaik kepada keluargaku. Maka keluarga yang menjadikan hidup orang-orang di dalam rumah menjadi nyaman, menjadi bahagia, maka keluarga itu bagaikan surga. Setelah mereka siang hari keluar dari rumah, bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya, pulang ke rumah bagaikan dia pulang ke surga ya Allah Subhanahu wa taala, karena rumahnya menjadi baiti jannati. Mudah-mudahan kita diberikan rumah yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu inda imamil muqsidin, di sisi pemimpin yang adil. Di mana ada pemimpin yang adil, pemimpin yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua rakyatnya akan merasakan kenyamanan,
akan merasakan hidup bahagia dan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pemimpin yang adil, maka kita sebagai rakyat oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk taat kepadanya, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemimpin-pemimpin yang adil. Maka dari itu hadirin, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pemimpin-pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita semuanya dikelilingi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sehingga kita bisa hidup rukun, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد. ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي عمت رحمته وجلت وأظهر دينه لنكون على نعم تجلت وتأبدت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بتقصيره على عظمته التي تبينت وتوضحت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوضح سبيل السعادة لأمة أطاعت وارتقت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى منبع السعادة الدنيوية والأخروية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون